Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul Jembatan Whetstone F7. Perkenalkan, nama saya Seprianto Ferrandus D dengan NIM 2201099, teknik perminyakan C. Lanjut. Pokok pembahasannya: bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Abstrak. Telah dilakukan praktikum yang berjudul Jembatan Whetstone yang bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Kata kuncinya: jembatan Whetstone, hambatan pengganti, tegangan, dan kuat arus. Lanjut. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jembatan Whetstone merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya, besarannya. Kegunaan dari jembatan Whetstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0 karena potensial ujung-ujung yang sangat besar, sehingga dapat dirumuskan dengan perkalian silang. Cara kerjanya dihubungkannya adalah sirkuit listrik dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang melalui 2 titik diagonal dan pada kedua diagonal yang lain, di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Whetstone. Dalam umumnya, jembatan Whetstone dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali, umpamanya saja suatu kebocoran dari kabel tanah atau persoliting dan sebagainya. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah tahanan air yang merupakan segi 4 AB CD. Dalam hal yang sama, rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan dan sebuah galvanometer 0 kalau tahanan-tahanan itu diatur sedemikian rupa sehingga galvanometer tersebut. Lanjut. Tujuan praktikum: 1. Memahami prinsip jembatan Whetstone dengan simulasi. 2. Mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Permasalahannya: bagaimana memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi? Lalu, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone? Lanjut. Bab 2 dasar teori. Jembatan Whetstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone. Rangkaian pada jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 A, B, C, D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Whetstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Ini contoh gambar rangkaian RLC. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar 1 adalah RA sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5, RB sama dengan R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5, RC sama dengan R2 kali R5, R1 tambah R2 tambah R5, RB3 sama dengan RB tambah R3, RC4 sama dengan RC tambah R4, R total sama dengan RA tambah RB3 C4.
Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut. 1 sama dengan V per R total. Terangannya, V ialah tegangan yang diberikan pada rangkaian atau volt, dan I ialah buat arus atau ampere, dan R total ialah hambatan pengganti OHM. Bab 3 metodologi flowchart. Di sini saya akan melakukan start dulu, lalu lakukan klik link simulasi pad, lalu buat rangkaian jembatan dan atur kedua nilai tegangan input, lalu atur resistansi dan tegangan input baterai, lalu hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir, lalu catat angka yang terbaca pada ampere meter, dan selesai. Lanjut. Bab 4 analisa data dan pembahasan. Ini analisa data saya. Data 1 V-nya 15 dan I maksimumnya 0,19A, dan V-nya 16, I maksimumnya 0,21A, dan seterusnya. Lalu data 2 V-nya 15, I maksimumnya 0,33A, dan V-nya 16, dan I maksimumnya 0,35A, dan seterusnya. Lanjut. Ini gambar grafik saya, hubungan V dengan I pada data 1, bisa lihat sendiri. Lanjut. Perhitungannya pada nomor 1 R total, dan data 1 ini RA sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5 sama dengan 90 kali 85 per 90 tambah 85 tambah 50, lalu 76 7650 per 205, hasilnya 34. RB nya R1 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5 sama dengan 90 kali 85 per 1000 tambah 85 tambah 50, lalu 4500 per 225, hasilnya 20. RC nya R2 kali R5 per R1 tambah R2 tambah R5 sama dengan 85 kali 50 per 90 tambah 85 tambah 50, lalu 4250 per 225 sama dengan 18.048. RB 3 nya sama dengan RB tambah R3 sama dengan 20 tambah 70 hasilnya 90. Lalu RC4 sama dengan RC tambah R4 sama dengan 18.088 tambah 65 hasilnya 83.088. Lalu R totalnya RA tambah RB 3 C4 sama dengan 34 tambah 023, lalu hasilnya 34,023. Lanjut. Ini yang arus manual data 1, I nya sama dengan VR total 15 nya per 34,023, hasilnya 0,44, dan 16 per 34,023, lalu hasilnya 0,47, dan seterusnya. Lalu arus manual data 2 15 per 14 762, hasilnya 10,1, dan 16 per 14 762, lalu hasilnya 1,0,8, dan seterusnya. Lanjut. Ini R total data 2, ini bisa lihat sendiri rumusnya. Lalu R total data 2, RA tambah RB 3 C4 sama dengan 14,3 tambah 0,032, lalu hasilnya 14,762. Ini regresi linear data 1, X nya 15, Y nya 0,44, X kuadrat 225, X Y nya 0,6, dan seterusnya.
perhitungan error datanya, error data 1 bisa dilihat sendiri. Dan regresi linear data 2, x nya 15, y nya 1,01, x kuadratnya 225, x nya 15,15. Lanjut. Pokok pembahasan, jembatan Wheatstone adalah suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk menentukan besar tahanan yang tidak diketahui dalam suatu rangkaian. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami prinsip kerja jembatan Wheatstone, menentukan persyaratan-persyaratan yang berlaku pada jembatan Wheatstone, dan menghitung besarnya nilai sebuah kehambatan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui nilainya dengan cara menganalisis silangkan. Lalu hambatan listrik dapat dirumuskan R sama dengan V1. Lalu bertambahnya tegangan baterai maka semakin kuat arusnya. Sarannya, sebelum melakukan praktikum sebaiknya membaca modul yang telah diberikan dan mempelajarinya agar mudah dan paham pada saat mengambil data di simulasi PET. 2. Sebaiknya praktikum dilakukan secara tatap muka langsung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pemahaman yang lebih. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih.